Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pendengar radio RRI Melabu, radio tangga bencana Covid-19 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat-Nya. Kita masih dapat melaksanakan suatu amal besar di bulan yang begitu agung, yaitu di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah tahun ini. Alhamdulillah. Tema kita pada sore yang mulia ini yaitu mempererat silaturahmi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kita walaupun berbeda-beda daerah, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda suku, bahkan berbeda bangsa, berbeda bahasa, tapi kita disatukan oleh Allah dalam satu wadah yang tidak akan pernah terputus selamanya, yaitu di bawah naungan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kalimah yang mempersatukan kita, yang membuat hilangnya benteng perbedaan, sekat di antara sesama kita. Itu sudah dipisahkan oleh kalimah yang tinggi, kalimah yang besar, yaitu kalimah tauhid la ilaha illallah dan kalimah Muhammadur Rasulullah. Hari ini kita tidak lagi berbicara saya anak si A, saya anak si B, tapi hari ini kita berbicara bahwa kita adalah hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an disampaikan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kita orang mukmin itu bersaudara. Faslihu baina akhawaikum, maka berdamai-damailah di antara saudaramu. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata silaturahmi sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu kata silah dan kata ar-rahmi, yang juga dari yang berarti kasih sayang. Sedangkan silah artinya menyambung. Sama juga dengan kata shalah ataupun salat dalam bahasa kita, itu juga pada makna yang sesungguhnya itu di samping yang secara syar'i kita ketahui, kita pelajari, yaitu perbuatan perkataan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, definisi salat. Tapi makna salah itu sendiri dari dasar kata silah tadi, yaitu terkoneksi, ada hubungan, ada koneksi antara satu dengan yang lain, itu silah. Maka kalau dalam silaturahmi, terkoneksi antara sesama rahim, sesama keluarga, sesama famili, kerabat dan lain sebagainya. Ada koneksi, tidak terputus. Artinya hubungan silaturahmi itu masih terbina dengan baik. Itu pada silaturahmi. Kalau pada salat tadi kita artikan dengan makna terkoneksi, berarti salat adalah wasilah untuk terkoneknya kita sebagai makhluk dengan Allah. Maka kalau kita belum konek juga dengan Allah dalam salat, maka yang salah bukan ayat Allahnya, bukan Al-Qur'annya, tapi mungkin salat kita, wasilah yang diberikan Allah untuk bisa terkonek dengan Allah mungkin tidak bagus kita laksanakan, atau tidak sempurna kita laksanakan. Nah, mungkin kalau kita bawa ke contoh, kalau salat itu seperti handphone lah, seperti handphone yang akan mengkoneksikan kita dengan pihak lain, dengan orang-orang lain, tapi dia tidak akan terkonek kalau memang kita tidak mengisi pulsanya. Terserah mau merek Apple atau merek apapun, kalau nggak ada pulsa, nyoba Taurun Aceh ada aneh Apple juga tidak bisa terkoneksi. Artinya apa? Dia harus dioperasikan dengan benar. Begitu juga dengan silaturahmi. Kita umat Nabi ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengancam kita memang la yadkhulul jannah qati'ir rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang namanya hidup itu pasti ada masalah. Apa yang seperti yang kita bahas kemarin, yang namanya dunia itu memang tidak selamanya senang. Sesenang-senangnya dunia pasti ada susahnya, sesusah-susahnya dunia pasti ada senangnya. Nah, pasti ada plus minusnya. Iya, nggak mungkin dia akan berjalan standar terus, nggak mungkin di atas terus, juga nggak mungkin di bawah terus. Dia kadang naik, kadang turun. Iman pun kayak gitu. Al-imanu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Maka disinilah perlu peran kita untuk menjaga keluarga kita, pertama dengan orang tua kita, orang yang telah begitu besar jasanya kepada kita. Jangan sampai kita memutuskan hubungan
silaturahmi dengan orang tua, apapun alasannya itu tidak boleh. Mudah-mudahan kita semua ini diselamatkan Allah dari bahaya besar ini, memutuskan tali silaturahmi dengan orang tua, apapun alasannya, naudzubillah. Begitu juga dengan ahli keluarga kita yang lain, dengan saudara-saudara, dengan handai tolan, famili semua, seluruh umat Nabi di seluruh alam. Maka kita pun begitu dididik oleh Islam, bagaimana Islam mendidik kita, akhlak kita. Sebelum tidur malam pun kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Dan jangan lupa kita memaafkan seluruh dosa saudara muslim yang ada. Jadi sebelum tidur kita, semua dosa-dosa muslim, saudara muslim kita maafkan. Tapi nggak termasuk utang. Lagi-lagi ini masalah utang juga harus dibuat penekanan. Ada orang yang mau maaf ke pemaaf, berarti apa ya ada bagi. Enggak. Kalau utang itu tidak, itu dia tetap harus kita selesaikan. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, silaturahmi ini juga menjadi solusi, menjadi wasilah bagi kita untuk bukan hanya untuk memasuki surganya Allah, sebagaimana tadi Nabi sampaikan, tidak akan masuk surga la yadkhulul jannah qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Itu yang pertama. Dan di hadis yang lain Nabi mengatakan, siapapun yang ingin rizkinya lapang, ataupun siapa yang mengalami sempit rizki, tidak lancar urusan ekonomi, maka solusinya kata Nabi dua. Yang pertama, perbanyaklah bersedekah dan perbanyaklah bersilaturahmi. Dua kuncinya. Ini yang disampaikan Nabi bukan habahok. Apa yang keluar dari lidah Nabi kita Muhammad SAW itu adalah yang siapapun melaksanakan konsep yang disampaikan oleh Nabi, maka dia akan menjadi realita, bukan sekedar konsep tanpa makna, teori tanpa makna. Nah, beda dengan bahasa-bahasa dari manusia lainnya. Kadang betul, kadang tidak, kadang uronyopang sehingga mengangkat keliru. Tapi apa yang keluar daripada lidah Nabi kita Muhammad SAW, ma yantiqu 'anil hawa, kata Allah. Tidak ada yang keluar dari lidah Muhammad illa wahyu yuha, kecuali itu sesuatu yang memang diwahyukan oleh Allah. Apa kata Nabi dalam masalah silaturahmi ini? Kata Nabi dalam hadisnya, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahim. Siapa yang sempit rezekinya, siapa yang susah ekonominya, maka solusinya adalah perbanyaklah bersedekah dan perbanyak bersilaturahmi. Logikanya gampang aja. Kalau kemarin pagi saya sampaikan di Senembu gini. Nyatanya dengan karata anak dengan blok kopi dalam dompet, bagaimana mau duduk warung, apalagi mau bayar kopi orang nih kan. Nah, maka perbanyaklah silaturahmi. Insyaallah ya bawa gelas kopinya pasti itu maknanya gini. Inilah konsep agama kita, perbanyaklah bersilaturahmi. Karena kalau bahasa kerennya relasi, banyak teman, banyak koneksi. Ini akan memudahkan kehidupan kita. Kita semua didatangkan Allah dalam keadaan telanjang tanpa selai benang pun yang kita bawa. Kalau hari ini kita alhamdulillah sudah punya baju, sudah bisa berkeluarga, punya anak, punya kendaraan, punya kebun dan lain sebagainya, itu jangan kita pikir karena kemampuan kita sendiri, bukan. Ya, di sini adalah keterlibatan Allah dan keterlibatan banyak orang, keterlibatan banyak umat Nabi, saudara-saudara kita yang mungkin mereka telah memberikan masukan, telah memberikan saran, sehingga kita bisa hidup dengan begitu nyaman, dengan begitu indah Allah berikan kepada kita di atas permukaan bumi yang sementara ini. Tuh Kak Dharma, sekilas dulu lah. Sapa nih Ustaz, telepon kita. Assalamualaikum, indahnya Ramadan. Bersama siapa di mana Bapak? Bapak Sarudin. Hasanuddin ya Pak. Baik, silakan Pak bersama Ustadz Ustazi dengan topik kita mempererat hubungan silaturahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasanuddin di Mawabo, dua pertanyaan Ustaz. Ya. Ini memang pertanyaan yang paling menarik memang, yaitu yang pertama, ada istilah di kita, sebuah tradisi yang udah ada di Indonesia, yaitu istilah halal bihalal, yaitu dilaksanakan setelah setelah Idul Fitri, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, kita berhari raya. Nanti setelah Lebaran ke-5, ke-10, kita memang ada kegiatan yang kita sebut dengan acara halal
bihalal, tapi jangan sambung lagi bil haram, jangan. Kan? Tetap halal bilal. Halal bihalal aja. Itu saya memang pernah mendengar istilah halal bihalal itu memang hanya ada di kita. Hanya ada tradisi ini di kita dengan acara, dengan berbagai konsep acaranya, apa itu perlombaan anak-anak atau apalah, lomba azan dan lain sebagainya. Ini acara bagus. Acara seperti ini bagus. Tapi jangan sampai acara-acara yang bagus dengan nilai silaturahmi bertemu antara saudara dengan saudara bisa menimbulkan dosa kepada kita. Pertama, seperti tadi, di situ kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu jangan. Sifatnya nanti mengarah kepada hal-hal yang negatif, itu jangan. Ada goyang-goyang erotis di situ, naudzubillah, enggak. Kita memang ajang silaturahmi itu, ajang halal bihalal adalah ajang bertemunya kita dengan saudara-saudara kita yang lain, tapi dalam konteks dalam ridha Allah. Contoh kayak gini, kita buat acara halal bihalal, bertemunya masyarakat kampung A misalnya. Setelah sampai di situ kita saling berbincang-bincang, berbicara hal-hal yang baik, yang positif-positif, dan tidak menjadikan ajang halal bihalal sebagai ajang bermaksiat kepada Allah. Contoh, ini masuk ke pertanyaan kedua tadi, ke hukum salam-salaman. Nah, salam-salaman dalam Islam bagus, tapi ada koridornya. Ini salam-salaman yang dibolehkan, bahkan merontokkan dosa-dosa kita, yaitu sebagaimana hadis Nabi. Saat berjumpa seorang muslim dengan muslim lainnya, lalu mereka berjabat tangan, maka luruhlah dosa-dosanya. Itu memang sunnah, itu memang ajaran agama kita. Tapi apabila yang bersalam-salaman itu antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, itu bukan mendatangkan keridhaan Allah, Kak Dharma. Seperti saya dengan Kak Dharma ini. Saya bersalam-salaman dengan Kak Dharma, itu bukan mendatangkan keridhaan Allah, bukan menghidupkan sunnah Nabi. Justru kita sedang mematikan satu sunnah, berupaya untuk menenggelamkan satu sunnah Nabi. Na'udzubillah, dosanya besar. Hadis Nabi banyak. Di antaranya apa mafhum hadis Nabi? Lebih baik, kata Rasul, engkau ditusuk dengan besi yang panas dari kepalamu sampai sampai tembus ke bawah, ketimbang engkau bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram. Itu hadisnya memang jelas sekali. Dalam hadis yang lain kata Aisyah, Nabi tidak pernah bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahramnya. Bahkan Rasulullah SAW membaiat para sahabiyah dulunya. Kan dulu orang waktu masuk Islam dibaiat oleh Nabi. Itu kalau Abu Bakar misalnya, Umar, Utsman dan lain-lain, mereka dibaiat dengan cara digenggam tangannya oleh Rasulullah. Tapi kaum wanita, ibu-ibu, itu dibaiat oleh Rasulullah bukan dengan cara menggenggam, memegang tangan mereka, menyalami mereka, bukan. Tapi mereka dibaiat dari balik tabir. Begitu Islam sebenarnya menjaga adab, menjaga akhlak terhadap wanita. Walaupun hari ini banyak orang yang artikan sunnah Rasul ini, syariat Nabi ini, dianggap kita sombong lah. Waktu pulang kampungnya pulau raya kahana rumah jaro kai pegahanannya aliran baru. Padahal bukan aliran baru, ini aliran lama yang sudah dilupakan oleh kita. Waktu kita buat tangan seperti ini. Kan kadang kita mau ya, seperti sekarang kan di Covid itu kan juga nggak boleh berjabat tangan. Kan itulah salah satu hal positif yang dibawa oleh COVID-19 ini. Yang mengingatkan kembali kita, maksudnya itulah yang diserukan oleh Nabi. Itulah yang disampaikan oleh Islam. Berjabat tangan itu laki-laki dengan laki-laki. Boleh laki-laki berjabat tangan dengan wanita. Dengan siapa? Dengan mahramnya, dengan ibunya, neneknya, kakak adiknya. Habis itu anak perempuan dari adik atau abangnya, cucunya, istri, boleh. Hanjut dah pupli bantah bodohnya di rumah jaronya. Yang jadi masalahnya sekarang di saat kita mengamalkan sunnah Rasulullah ini, kita menjadi sasaran pembicaraan memang. Dicibir, jangankan yang mungkin misalnya Kak Dharma nih amalkan ini nanti akan menjadi omongan orang dalam tanda kutip negatif. Saya sendiri nih yang memang orang pesantren, ote tahu kampungnya lagi nyehida juk jaro gaya Ada salaman ya. Ya kai pegahnya kamu po aliran baru. Yo aliran menyimpang ibu. Kenapa kalau ada yang tanya, kenapa aliran ustaz itu menyimpang? Apa enggak menyimpang? Enggak mau salaman lagi dengan kita. Itu enggak mau salaman bukan ajaran menyimpang. Itulah ajaran Rasulullah sebenarnya. Ancamannya besar. Makanya seperti yang tadi kita bahas, ajang halal bihalal ini bagus. Kita bertemu dengan saudara kita, saling bertemu, saling memaafkan, bagus sekali. Ini sangat amat positif. Ini memang dianjurkan kita bersilaturahmi.
Tapi jangan sampai ajang halal bihalal menjadi ajang bermaksiat. Itulah yang saya sebut tadi, jangan sampai istilah halal bihalal harus kita sambung halal bil haram tadi. Itu yang menjadi problemnya. Mengenai salam-salaman ini untuk Pak Hasaruddin tadi, jelas Pak Hasaruddin, ini jelas sekali banyak hadis Nabi yang membicarakan tentang ini, dan sejauh ini tidak ada ulama yang menghalalkan berjabat tangan laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Tidak ada ulama yang membolehkannya, kecuali memang mungkin kalau ada orang-orang yang berfaham liberal atau sekuler lah yang membolehkan berjabat tangan antara urina dengan uragam. Tapi kalau teks hadisnya jelas, kita tidak boleh. Ini jangan dianggap mendiskriminasikan wanita, perempuan. Justru inilah Islam menjaga kaum perempuan. Dia tidak boleh disentuh, dia tidak boleh dipegang-pegang, karena ini memang sesuatu yang dijaga oleh agama Islam itu sendiri, kecuali memang istri kita, ibu kita, dan lain sebagainya. Itu Kak Dharma untuk kita tanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Hasaruddin di Melabo. Dan ini juga Ustaz, Ya. penelpon kita lanjut lagi. Boleh. Ya. Baik, Assalamualaikum, indahnya Ramadan. Pak Karim silakan Pak, bersama Ustaz Ustazi dengan topik kita mempererat hubungan silaturahmi. Oke. Ya, itu aja Pak Karim. Tetap meluangkan waktunya bersama kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 pertanyaan Ustaz. Iya, pertanyaan yang pertama itu sebenarnya Masih salam-salaman. masih itu itulah yang tadi ditanyakan oleh Pak Sabaruddin di Melabuh. Jawabannya sama. Yang ya itulah yang namanya bersalam-salaman antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Ini kata mahram pun harus kita luruskan, karena di kita beredar muhrim. Ucapan yang betulnya bukan muhrim tapi mahram. Oh bukan ya, Ustaz ini sering ya. Jangan katakan orang lain. Itu bukan muhrim ya katanya. Itu bukan muhrim. Bukan, memang bukan muhrim. Muhrim itu orang yang sedang berihram di tanah suci Mekah, yang memakai baju apa istilahnya? Baju ini ya, baju ihram ya. Baju ihram tuh. Nah, itu yang muhrim namanya. Itu muhrim. Kan kita ini biar ini ya, seperti Damar ini juga tahu dan yang lain juga. iya, ungkapan yang betul, kata-kata yang betul. Itu apakah itu istrimu atau apakah itu mahrammu? Ya, itu mahram saya. Mahram. Orang yang diharamkan bagi kita untuk menikahinya, itulah mahram. Bukan muhrim. Nah, itu bukan muhrim saya. Kita jawab memang bukan. Mas ya, bukan di tanah suci, itu mahram ungkapannya. Nah, seperti saya dengan Kak Dharma dan Kak Emma itu kita bukan mahram. Nah, kita bukan mahram. Kita bukan mahram, tapi insya Allah kita akan jadi muhrim. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah akan hantarkan kita ke tanah suci. Baik. Mengenai dengan berjabatan tangan antara laki-laki yang bukan mahram dengan wanita yang bukan mahram, memang itu dilarang dalam agama Pak Karim. Sebenarnya kita jangan cari-cari celah lah. Karena gini, kalau tangan boleh dilapik, boleh disentuh tangan pakai lapik, yang selain tangan boleh juga dong pakai lapik. Nah, sebenarnya gitu aja. Sesuatu yang diharamkan sebaiknya kita jangan main di kalau bahasa di kampung bek tamaen bak bineh rileng rele. Nah, di pinggir di tepian sungai yang udah retak itu kan ada. Sebaiknya jangan bermain di situ, karena peluang untuk terjerumusnya kita ke dalam lembah yang dalam itu besar sekali. Karena kalau kita udah terjerembab nanti ke dalam lembah yang dalam, untuk bangun susah. Nah, ngapain kita sekarang berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram? Nikmatnya di mana? Nah, kalau nikmatnya sampai kepada ending yang kita mau, oke lah, tapi kan enggak. Sekedar berjabatan tangan habis itu selesai. Kita telah mengoleksi dosa yang naudzubillah besar sekali. Kita memproduksi dosa itu gampang, tapi untuk meleburkan dosa, untuk diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dengan cara bertobat, tobat kita lemah. Belum lagi selesai assalamualaikum warahmatullahi di salat, kita udah angkat kaki, angkat tubuh, berangkat. Istighfar aja kita begitu sulit untuk kita lontarkan di setiap waktu salat minimal 3 kali kepada Allah. Sedangkan produksi dosa kita itu terus 24 jam itu, enggak berhenti-berhenti. Sedangkan proses meleburkan dosa itu sangat sedikit. Maka menurut saya, walaupun nalapiknya jut, tapi saya tidak sedang mengajak ayo kita tetap bersalaman tapi pakai lapik, enggak. Bukan itu.
Kalau dilarang jangan, sebaiknya tinggalkanlah. Apa yang diperintahkan nabimu memang harus kita taati, supaya mendatangkan keberkahan kepada kita. Anak pulang dari pesantren, anak perempuan khususnya santriwati pulang dari pesantren, itu jangan kita giring mereka oleh kita sebagai orang tuanya, walaupun bukan orang tua bukan orang tua jasmani dia, tapi bersifat orang tua. Kita lebih tua, lalu kita menggiring mereka untuk berbuat dosa. Mereka masih lemah imannya, baru pulang dari pesantren, belum kuat pendiriannya. Menyumpahi anak dayah tak pegak omah anak ada apakah anak kamu majar. Mereka memang sedang labil, belum begitu kokoh pendiriannya. Kita aja yang udah dewasa ini watai kena aliran tetapi tak yok apa ada majar oji menyanyi. Nyo jadi problem. Kalau menurut saya ini para santriwan, santriwati, para mahasiswa-mahasiswi, pelajar kita, siswa-siswi, kita hari ini mesti bangga, mesti mempertahankan ajaran agama kita, bahwa kita mesti terpisah, yang laki-laki memang laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Ada masanya kalau kita memang nanti harus sudah saatnya untuk menikah, memang Islam sudah menyiapkan wadahnya. Ya ayuhas syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapapun yang di antara kalian pemuda-pemudi yang sudah ingin berkeluarga, ingin menikah, kata Nabi, menikahlah. Itu lebih halal. Tak duduk babi-babi TV WH kan gambengnya makin senang. Nanti datang minta selfie dong. Sama Pak Sutri yang baru nikah kan gitu. Tapi coba ini kalau belum nikah duduk di pantai, nanti diberkah WH camuk kan, auzubillah. Ini kenapa ini diberlakukan kanun-kanun seperti ini? Karena ini memang dilarang oleh agama. Itu memang dilarang oleh agama. Maka untuk Pak Karim, bukan sebaiknya tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi kita. Nabi kita melarang bersentuhan kulit antara wanita dengan laki-laki yang bukan mahram. Kita jangan bahas lapik-lapik lah. Jangan, tinggalkan aja, itu lebih baik bagi kita insya Allah. Berarti untuk kami kaum hawa itu, kalau yang bukan memang mahramnya, jangan pakai lapik-lapik. Jadi tetap tangannya itu nggak bersentuhan. Walaupun nanti berlapik dengan saya memang kayak mana sebenarnya kita berbalut banyak dosa nih Kak Dharma. Tapi kadang-kadang saya ketawa juga sendiri. Kalau kita pulang kampung nih, memang kita udah kasih tangan seperti ini ke mak-mak misalnya, tapi mak-maknya juga menyodorkan tangan lebih ke kita. Masya Allah, mungkin ini kesalahan juga, lagi-lagi kita tidak menyalahkan umat, tapi yang disalahkan saya yang bersalah. Kenapa? Karena saya mungkin tahu sedikit tentang ini, tapi saya meninggalkan dakwah. Seperti yang kita sampaikan kemarin, di saat dakwah ditinggalkan, hasilnya ya seperti ini. Orang yang sebenarnya ini ajaran Islam, tapi mereka rada-rada nggak tahu tentang nyokan di Islam, tapi ini dianggap ajaran baru. Padahal ini ajaran orisinil dari Islam semenjak dari masa Rasulullah SAW. Itu yang pertama dari Pak Karim. Satu lagi apa tadi? Yang kedua itu masalah tuh tanam jagung. Oh iya, beliau ada ambil modal dari si A, tanam jagung, pas panen kasih ke si B. Itu dia harus jelas akad di awal. Ini kita ada di bab muamalah nih. Ada bab di bab muamalah ini memang harus dikaji khusus sebenarnya. Sekilas untuk Pak Karim, dalam Islam itu juga dilarang sebenarnya. Dia amal sosial tak boleh dikait-kaitkan dengan amal bisnis. Bisnis juga satu amal sosial juga amal sosial. Misalnya kayak gini, ada orang datang ke saya minta utang duit. Ustaz, saya mau minta utang dong 1 juta persiapan lebaran. Itu amal sosial yang pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Udah kasih aja tanpa embel-embel. Kalau nanti saya kasih 1 juta ke Pak Karim, kan Pak Karim nih yang tanya misal. Ini saya ngutangin ke Pak Karim 1 juta, nanti pas balik ke saya 1.100.000 ya Pak Karim, itu riba namanya. Dosa riba itu ada banyak cabangnya, ada 60 cabang dosa riba, tapi yang paling kecil balasan dosa riba itu seimbang dengan kita menzinahi ibu kita sendiri, naudzubillah. Nah, itu nggak boleh. Amal sosial itu ya amal sosial, dia independen. Saya mau ngutang duit ke Pak Karim 1 juta, ini Pak Karim tanpa embel-embel apapun. Tapi kalau udah ada embel-embelnya, ini waktu kembaliin lebihkan 100.000. Atau gini, ini saya kasih ke Pak Karim 1 juta, tapi dengan catatan waktu Pak Karim panen unde, waktu Pak Karim panen karet nanti, waktu Pak Karim panen sawit nanti, jangan jual ke toki lain ya, jual ke saya. Enggak boleh. Oh, itu nggak bisa Ustaz ya? Itulah amal sosial, itu nggak boleh dicampur aduk dengan bisnis. Kalau kita mau ngutangin duit, ngutang aja, nanti bayar dengan duit. Bayar dengan duit. Nah, embel-embel membantu urin untuk kepentingan kita, itu tidak boleh. Makanya kalau pertanyaan Pak Karim, sejauh yang saya pahami, tapi kita harus mengkaji khusus tentang bab muamalah ini insyaallah. Sejauh yang saya pahami Pak Karim, tidak ada salah menjual buah timun atau apa yang itu ke orang lain, itu tidak jadi soal. Baik Kak Dharma.
Baik Pak Karim, sudah ditanggapi bersama Ustadz kita. Dan baik, kita sudah kembali terhubung. Assalamualaikum, indahnya Ramadan. Iya, coba Ustadz, ini siapa? Pak Haji Sarung. Ustadz udah apa nih Pak Haji? Iya, langsung aja Pak Haji Sarung. Kayaknya udah sedih. Jangan sedih Ustaz. Jangan sedih Pak. Insya Allah kalau ada umur di Ramadan tahun depan atau setiap Jumat nanti ada di Jumat ada. Tahun depan, Insya Allah selepas ini. Ini satu masukan juga untuk kami RRI, yang mana kalau pendengar itu banyak yang cinta gitu ya, yang senang dengan Ustadz kita pada saat beliau menjabarkan topik-topik yang kami hadirkan. Insya Allah nanti selepas Ramadan kita akan undang lagi Ustadz. Insya Allah. Ya, sore hari ini pimpinan kita juga mendengarkan ya. Baik, langsung ke pertanyaan Pak Sarong. Siap. Stop. Iya. Baik. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terharu nih. Jadi mewek ya. Baik Ustaz, di saat ini ditanggapi ya. Di penghujung nih sekaligus closing nanti. Baik, ya. itu pertanyaan dari Pak Haji Sarung. Ada harta, kita mau keluarkan zakatnya. Apa boleh kita distribusikan zakatnya itu ke ahli famili kita yang memang mereka kondisinya juga ekonominya lemah atau dalam bahasa lain miskin? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah memberikan mendistribusikan zakat memang kepada pemilik zakat. Mustahik zakat itu kan ada 8. Beberapa di antara yang sering kita distribusikan zakat kita yaitu kepada fakir, pada miskin, ada amil, ada gharim dan lain sebagainya. Miskin itu tidak mesti dari di luar keluarga besar kita, misalnya dari famili kita, tetangga kita, anak kemun, nggak masalah. Cuman yang nggak boleh dalam fikih kita itu, di mana kita berusaha mencari nafkah, misalnya di Pasir Jambu ini kita beraktivitas mencari nafkah sehingga keluarlah nisab zakat harta mal kita. Itu dalam fikih kita jangan dibawa keluar dari kampung ini, harus didistribusikan kepada fakir miskin yang ada di kampung ini. Ini Tengku Haji Sarung berdomisili dan beraktivitas berekonomi mencari rezeki di misalnya di kampung Tepin Perahu. Itu distribusikanlah zakatnya untuk fakir miskin dan mustahik zakat lainnya yang ada di kampung Tepin Perahu. Jangan dibawa keluar ke Rampak, jangan dibawa ke Beribu. Begitu sebenarnya. Ini begitu juga ini kepada para pendengar Radio RRI yang dimuliakan Allah yang ada di Kota Melabuh nih. Kan pengusaha-pengusaha yang ada di Melabuh kan bukan orang Melabuh semua. Ada yang dari luar Melabuh, dari Nagan, dari Aceh Selatan, dari Pidi dan lain sebagainya. Ini saya sangat menekankan inilah fikih kita. Di mana kalau bahasa kita apa? Di mana bumi kita pijak, di situ langit yang kita junjung. Ini juga dalam Islam ini. Jangan nanti saya berasal dari Arongan. Karena saya beraktivitas di Kota Padang, tiba-tiba zakat saya bawa ke Arongan. Jangan. Nggak boleh. Kita memang harus distribusikan zakat di tempat di mana kita langit kita junjung tadi, tempat di mana kita mencari rezeki. Begitu juga ini kepada pengusaha-pengusaha kita, pedagang-pedagang kita yang mencari rezeki di Kota Melabuh, baik di Kota Padang, di Ujung Kalak, di Ujung Baru dan lain sebagainya. Saat mendistribusikan zakatnya, distribusikanlah di mana tempat kita berusaha, di mana tempat kita tinggal itu. Masalah kita bagi nanti kebetulan yang kena mustahiknya kebetulan masuk famili kita atau adik kita yang memang mereka dalam tanda kutip hak untuk menerima zakat, tidak masalah. Itu tidak masalah. Saya pikir ini udah di penghujung waktu. Kak Dharma, saya terakhir menyampaikan kepada seluruh pendengar Radio RRI Melabuh, Radio Tanggap Bencana COVID-19 yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita yang singkat di atas muka bumi ini akan meninggalkan sesuatu yang baik, yang berkah, yang bermanfaat untuk banyak orang.
itu harus kita mulai memang dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah yang bermanfaat, yang berguna untuk manusia lain. Hari ini bagaimana dulu di saat kita datang ke dunia ini tanpa sehelai benang pun, orang-orang di sekeliling kita tertawa gembira, bahagia. Kenapa? Karena kita telah dilahirkan Allah ke muka bumi. Kita harus buat balik. Di saat kita meninggalkan dunia pun, orang-orang akan tidak bisa tertawa, tapi mereka akan menangisi kepergian kita. Kenapa? Ada sesuatu yang hilang. Jangan sampai kematian kita justru menjadi kesenangan, kebahagiaan bagi orang lain. Berarti kita telah gagal dalam menata kehidupan ini. Kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah antara kita. Beda baju-baju sapat dalam hidupnya memang biasa. Kita sikapi dengan bijaksana. Dalam urusan agama juga seperti itu, urusan furu'iyah juga seperti itu. Apa yang kita sepakati, nata'awun fima ittafaqna alaih wa yu'adzir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna bih. Kita saling membantu pada apa yang kita sepakati, Kak Dharma, dan kita saling berbesar hati, saling menghargai pada sesuatu yang mungkin kita berbeda sedikit di sana sini. Inilah Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Saya mohon maaf selama pertemuan kita selama 10 hari belakangan. Mudah-mudahan pertemuan yang diberkahi Allah, dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.